pertolongan kita atas nama Tuhan. Dia menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Minggu, tanggal 13 Juni. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur kepadanya atas segala kebaikan dan cinta yang selalu kita alami daripadanya setiap hari. Intensi yang disiapkan, selain intensi kita masing-masing, kita berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Saya ingat Ibu Gustiningsih Antono, konfrater kami Pater Boris Niti SVD, Pater Stanis Kofi SVD. Kita juga berdoa untuk para penderma. Secara khusus kami berdoa untuk penderma kami di novisiat ini, baik mereka yang membantu kami lewat doa-doa, tutur kata, nasihat, maupun yang memberikan dana berupa uang atau benda-benda yang lain. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan mereka. Juga sama berdoa untuk grup-grup rohani lewat sosial media. Semoga mereka tak henti-hentinya selalu menawarkan renungan-renungan dan juga firman Tuhan setiap hari. Dan semoga kita-kita yang mendengarnya selalu mendapat peneguhan dan kesegaran iman. Juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman kita yang merayakan ulang tahun. Marilah kita mendoakan mereka. Secara khusus, adik dari frater kami, Miki di samping saya ini, adiknya bernama Ino Ofong, yang merayakan ulang tahunnya hari ini ke-16. Juga intensi dari Keuskupan Ruteng, yang merayakan ulang tahun tabisan hari ini, Pater Marcel Nahas SVD, konfrater kami. Juga yang merayakan ulang tahun kelahiran Suster Yurita Abi SSPS, suster saudari kami juga. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Mama Katarina Komaidi. Semoga Mama diberi istirahat yang kekal, bergabung bersama para kudus di surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi hiburan kekuatan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk memperhatikan iman kita kepadanya, untuk selalu memelihara, selalu memberi kekuatannya lewat doa-doa. Iman tanpa doa tidak akan bertumbuh. Karena itu, marilah kita dalam misa ini meminta Tuhan untuk menguatkan iman kita, dan juga semoga kita senantiasa sadar akan keadaan iman kita. Apakah iman kita selalu kuat? Apakah kita selalu menyuburkannya, memeliharanya dengan doa-doa kita, dengan bacaan-bacaan rohani atau bacaan kitab suci? Semoga Injil hari ini mengingatkan kita akan keadaan iman kita. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang duduk, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kecil dan tak berarti Kau pertimbangkan sepenuhnya. Pandanglah kami yang kecil dan papa ini, dan perkenankanlah kami tumbuh subur menyerupai wajah Kristus Putra-Mu terkasih, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar,
bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
tanaman kita sebaik-baiknya, agar dia bisa menghasilkan buah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, petani, mereka tahu betul bagaimana menghidupkan tanaman di kebun. Entah padi atau jagung, sayur, dan lain-lain yang biasa mereka tanam di kebun. Kalau tanaman itu selalu dibersihkan, rumput-rumput liar selalu dibersihkan, tanaman selalu disiram, digembur, diberi pupuk, percayalah bahwa hasilnya akan sangat memuaskan. Tetapi kalau tanaman itu ditanam kemudian dibiarkan, lalu rumput-rumput liar bertumbuh, kemudian di panas hari kering, lalu tidak disirami, sudah pasti bahwa tanaman itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang betul diharapkan. Dari semuanya butuh pemeliharaan, butuh tanggung jawab kita. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu dari hasil tanaman kita, kita membutuhkan kerja keras. Siapa yang kerja keras, pasti akan mendapat hasil yang baik. Demikian pun dengan iman kita. Bibit iman itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Sesudah kita dibaptis, Allah Tritunggal sudah hidup di dalam diri kita. Iman kita akan bertumbuh kuat kalau kita selalu menjaganya dengan baik, lewat selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya selalu katakan, relasi kita harus seperti ini. Selalu dekat dengan Tuhan. Kalau relasi kita begitu dekat, akrab dengan Tuhan, kita akan mendapat energi, kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya adalah sumber kekuatan, sumber hidup kita. Tetapi kalau kita menjauh dari Tuhan, tidak ada relasi yang akrab dengan Tuhan, tidak berkomunikasi selalu dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan, sudah pasti kita akan berantakan, kita akan mengalami kekeringan. Injil hari ini, Yesus ingatkan kita untuk selalu menjaga iman kita dengan baik. Peliharalah iman kita, beri dia pupuk. Pupuknya adalah doa-doa, bacaan-bacaan rohani, pengakuan, membaca kitab suci. Semua itu sangat membantu kita agar iman kita tetap kuat. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, jagalah iman kita dengan baik, agar dia akan menghasilkan buah yang sangat memuaskan bagi kita semua. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang memberikan daya tumbuh dan berkembang kepada makhluk hidup. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa menjaga kesetiaan gerejanya agar dalam perubahan di dunia ini tetap setia akan semangat Injil, yaitu semangat kemiskinan dan pelayanan.
Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi negara-negara yang sedang berkembang. Semoga Allah Bapa membantu negara-negara berkembang dalam usahanya agar berhasil menemukan cara-cara memerangi kelaparan dan kemiskinan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum remaja. Semoga Allah Bapa membimbing kaum remaja agar dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh imannya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa memberi kita kesempatan untuk menumbuhkan iman kita di tengah masyarakat ini. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk intensi kita hari ini, untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun tabisan, ulang tahun pernikahan suci. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka-mereka semua dan selalu setia akan panggilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga ingat mereka-mereka yang selalu sensitif melayani sesama, para penderma kita. Semoga Tuhan selalu memberkati mereka, menggancari mereka dengan berkat surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Tuhan jamahlah mereka, berilah mereka kekuatan, hiburan, kalau boleh kesembuhan. Secara khusus kami ingat Ibu Gustiningsi Antono, Pater Boris Niti, Pater Stanis Kofi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dalam diri Yesus, Engkau telah datang di dunia untuk menjadi Immanuel, Allah beserta kami. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami perlukan dan kami inginkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, kami telah menaburkan biji, tetapi Engkaulah yang memberikan daya tumbuh. Maka katakanlah sabda penciptaan-Mu, dan jadikanlah persembahan ini kurban kudus yang layak Kau terima, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan mengabdi Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang telah Engkau tebus memuji Dikau, dan semua orang kudus menghormati Engkau. Maka kami pun meluhurkan Dikau bersama para malaikat dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabda-Mu dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini, intensi kami masing-masing, baik yang sudah dibacakan maupun yang masih ada dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, dengarkanlah semuanya, dan semoga kami dapat jawaban-Mu dari doa-doa ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini. Pater Paulus Pemulet dari Ende, Indonesia. Uskup John Kohil dari Amerika. Uskup Federico Limon dari Filipina. Pater Andreas Jansen dari Belanda. Bruder Wilhelm Hegemann dari Jerman. Pater Peter Theodor dari Jerman. Pater Victor Soreng dari India. SSPS Suster Bertolina dari Jerman. Suster Amatilde dari Steyl, Belanda. Suster Eretridis dari Steyl. Suster Andresela dari Austria. Suster Eloina dari Brasil. Suster Vera Maria dari Austria. Suster Dominga dari Argentina. Suster Nobertilde dari Jawa, Indonesia. Suster Agutildis dari Austria. Dan Suster Gertrudin dari Brasil. Kami juga ingat Mama Katerina Komaidi. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamaku.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih-Mu telah mengumpulkan kami yang tak pantas ini dalam perjamuan Ekaristi. Dengan cuma-cuma kami telah menerima, dengan cuma-cuma pula kami hendak memberi. Tumbuhkanlah sepenuhnya benih yang telah Kau taburkan, dan buatlah berbuah melimpah. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini, intensi-intensi kami. Berkatilah mereka merayakan ulang tahun, kelahiran, ulang tahun tabisan, dan berkatilah semua penderma kami di mana saja mereka berada. Semoga berkat surgawi senantiasa mereka alami setiap hari. Dan jamalah mereka yang sakit ya Tuhan. Dan berkatilah semua grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan setiap hari. Dan selalu mewartakan dan membacakan firman-Mu. Semoga semuanya berkenan kepadamu dan berkenan kepada mereka yang mendengarkan semuanya. Dan berilah istirahat yang kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan pekan ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.